perkenalkan nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM C2455201084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas kuis yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Lili. Nah, pada tugas kali ini, kami itu diminta untuk menganalisis sebuah aplikasi yang ada di Play Store, nah kemudian membuat diagram use case dan diagram activity berdasarkan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dan aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi Instagram. Namun saya tidak mengambil semua fitur yang ada, melainkan hanya fokus pada dua fitur utama, yaitu fitur membuat story dan fitur mencari akun. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram use case yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pada kedua fitur tersebut. Penasaran? Yuk simak videonya! Oke, bisa kita perhatikan di diagram use case ini, saya menganalisis interaksi antara pengguna sebagai aktor dengan sistem aplikasi Instagram dalam batas sistem yang sudah ada. Nah, dalam diagram ini, saya hanya memfokuskan pada dua fitur utama sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu membuat Instagram Story dan mencari akun. Nah, bisa kita lihat use case membuat Instagram Story, terdapat relasi include ke upload media. Artinya, proses membuat story selalu melibatkan unggah foto atau video karena tanpa media, story itu tidak bisa dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan di use case mencari akun, terdapat relasi extend ke use case follow akun. Nah, ini menunjukkan bahwa fitur follow akun itu bersifat opsional, yaitu hanya muncul jika pengguna ingin mengikuti akun setelah proses pencarian dilakukan. Oke, next di sini kita akan membahas diagram activity yang bagian membuat Instagram Story. Nah, bisa kita lihat proses dimulai dari pengguna membuat story, yaitu mengambil foto atau memilih media dari galeri, lalu ditambahkan teks atau stiker atau musik. Kemudian ada bagian penting, bisa kita lihat ya, di sini ada decision atau pengambilan keputusan, pilih target audience. Nah, kemudian jika pilih teman dekat, maka sistem akan kirim ceritanya ke daftar close friend. Dan kalau misalkan jika kita pilih cerita ke cerita Anda, maka sistem akan mengirim video atau cerita kita ke seluruh followers atau publik seperti itu. Akan digabungkan kembali pada bagian yang disebut. Bisa kita lihat, perhatikan garisnya di sini. Nah, ini berfungsi sebagai titik penghubung atau penggabung ya, karena meskipun pilihannya berbeda ya, tadi ada jika memilih ke close friend atau jika ke cerita Anda, nah itu tadi kan ada sebuah pilihan. Nah, sistem akan tetap menjalankan proses yang sama, yaitu mengunggah story ke server dan mengaktifkan timer, yang artinya story hanya akan tampil selama 1 hari sebelum hilang secara otomatis seperti itu. Dan proses pun berakhir di pengguna. Oke. Sekarang saya akan langsung demokan di aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasi Instagramnya. Lalu saya akan pilih media dari galeri. Setelah itu saya bisa menambahkan teks atau stiker sebagai bagian sederhana untuk mengedit seperti itu. Kemudian di sini kita bisa pilih target audience, sama seperti diagram activity yang sudah saya buat tadi. Kita bisa memilih apakah kita bagikan ke teman dekat atau cerita Anda seperti itu, atau nanti sistem akan mengirimkannya ke publik seperti itu. Oke, kita next. Di sini saya akan menjelaskan diagram activity mencari akun atau source-nya. Proses dimulai, bisa kita lihat ya, di sini dimulai dari pengguna, yaitu pengguna mengklik ikon search dan mengetik nama akun. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan di database untuk menentukan apakah akun tersebut tersedia atau tidak. Bisa kita perhatikan di sini, jika akun ditemukan, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa daftar akun yang relevan
Kemudian pengguna dapat memilih akun tersebut untuk melihat foto profil dan kontennya. Namun, jika akun tidak ditemukan, sistem akan memberikan respon berupa tampilan tulisan tidak ada hasil. Pada kondisi seperti ini, proses pencarian dianggap selesai dan selesainya berada di pengguna. Oke, langsung aja di sini saya akan demokan di aplikasi Instagramnya. Oke, jadi di sini kita klik ikon search-nya, lalu kita ketikkan nama akun yang ingin kita cari. Sebagai contoh, di sini misalkan saya nyari dengan kata kunci toko, kemudian di sini akan banyak sekali keluar nama-nama akun di Instagramnya. Sebagai contoh, di sini misalkan saya mengklik toko ini, kemudian kita bisa melihat profilnya, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi yang tentang use case, di sini saya mau menegaskan sekali lagi, use case yang saya buat itu kan di pertama tadi itu ada mencari akun, kemudian extend follow akun. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa dia bersifat opsional, jadi kenapa saya pakai extend, karena ketika kita mencari akun, kita bisa opsional, kita bisa follow akun tersebut atau kita cuman melihat-lihat profilnya saja seperti itu. Oh ya, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih ketika kita mencari akun tapi akunnya tidak ditemukan. Sebagai contoh, ini saya sembarang ketik ya. Kalau misalkan di database sistemnya tidak menemukan hal yang kita cari gitu, atau akun yang kita cari, maka akan muncul tulisan tidak ada hasil untuk apa yang kita cari, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.